Keberaturan memanglah suatu hal yang sempurna, apapun itu. Dari kita menyusun kaleng minuman di dalam kulkas dengan warna, merek, dan bentuk yang sama. Seringkali terdengar olehku keseragaman itu adalah suatu hal yang sempurna. Bentuk dari kesempurnaan itu dan indah. Bahkan jika ada hal yang tak dianggap seragam, itu bisa saja menimbulkan suatu opini tentang kesalahan tersebut. Bahkan kadang hal itu dianggap jelek. Hal yang selalu diedukasikan olehku adalah untuk hidup supaya lebih tenang dan lebih baik, kita harus menjadi seragam. Harus sama seperti orang lain, harus sama seperti apa yang orang kenakan, harus sama dengan jalan pikiran. Karena jika kita berbeda dari orang itu, ya kita dianggap jelek, kita diasingkan. Ya mungkin kita disebut dengan kata-kata umpatan yang gak seharusnya itu disebutkan oleh seseorang. Karena aku yakin dan percaya bahwasanya setiap kita mempunyai jalannya masing-masing, setiap kita mempunyai warnanya masing-masing. Mungkin ada di antara beberapa orang-orang di sekeliling kita berhasil dengan proses yang sama, fase yang sama, dan jabatan yang sama. Namun, gimana dengan orang-orang yang tidak berkompeten di situ? Apakah orang-orang itu termasuk gagal? Apakah orang-orang itu termasuk orang yang gak berhasil? Aku kurang setuju perihal itu. Sampai pada akhirnya aku baru menyadari bahwasanya untuk menjadi indah itu gak mesti seragam. Dan hal-hal di sekeliling kita pun terbentuk dari ketidakseragamannya. Coba perhatikan dengan seksama tentang baju yang kita kenakan, celana yang kita kenakan. Dari segi bentuk itu sudah berbeda, dari segi ukuran itu sudah berbeda. Dan kita cukup bangga mengenakan itu. Bahkan gak jarang kita terlihat sedikit flexing di depan teman-teman kita tentang apa yang kita gunakan. Padahal itu semua dalam bentuk yang berbeda kan. Saking senangnya kita dengan pakaian yang kita gunakan, saking senangnya kita dengan celana yang kita gunakan, padahal tahu itu berbeda. Kita mengkoleksinya banyak-banyak di dalam lemari kita. Ada satu hal lagi yang membuatku menarik tentang ketidakseragaman, yaitu bentuk awan. Karena ketika aku melihat itu, bentuknya begitu berantakan. Gak ada bentuk awan yang sama, gak ada bentuk awan yang seragam dari sudut manapun. Semuanya berantakan, acak corak, dan tersusun yang tidak terstruktur. Namun aku menyadari bahwasanya sesuatu itu terlihat indah. Awan yang kadang kita lihat di siang hari itu terasa jauh lebih indah. Dan pada saat itu aku mengerti bahwasanya menjadi berantakan pun itu tetap indah. Dan aku menyadari juga bahwasanya ketika kita berbeda dari orang lain juga bukan merupakan suatu kesalahan. Karena ya setiap kita berbeda-beda dari segi pola pikir, dari segi sifat, bahkan dari segi nasib, yang bahkan kita sendiri nggak tahu untuk kedepannya nanti gimana. Mungkin kita melihat teman-teman kita yang berhasil di dalam bidangnya, walaupun kita menempuh pendidikan yang sama. Namun ketika kita berada di dalam posisi tersebut, namun ketika kita berada di proses itu, ada hal-hal yang membuat kita bertolak belakang. Lalu orang-orang mengecap kita dengan hal yang gagal. Bagiku nggak masalah, karena itu opini orang lain juga gitu. Ya dia bebas berpendapat dengan kita, dan kita pun bebas juga untuk menyangkal opini tersebut.
Justru dengan adanya perbedaan itu yang membuat kita masih bisa hidup sampai sekarang. Karena dengan begitu kita bisa berkontribusi dengan hal-hal lain tentang apa yang kita butuhkan. Ya maupun sebaliknya. Jika duniamu saat ini sedang merasa ambiar karena tidak mempunyai nasib seperti yang lain, ya nggak apa-apa. Karena nggak semua hal harus sampai di garis finish dengan waktu yang sama. Ya walaupun kita semua tahu mempunyai hidup yang ambiar itu tidak menyenangkan. Selalu ada kesedihan-kesedihan dari satu hal ke hal lain. Karena pada dasarnya tubuh kita memang didesain untuk merasakan kesedihan itu. Dan walaupun kita telah berhasil membuang masalah yang membuat kita sedih itu, kedepannya ia akan muncul lagi dengan wujud yang berbeda. Jadi aku pikir jika kita saat ini sedang berusaha untuk membuang jauh-jauh kesedihan itu, kenapa kita tidak mencoba untuk memeluknya, sembari mempelajari gimana cara mengelola semua ini? Karena hal yang membuat kita bijak adalah alasan dari mengapa kita merasakan kesedihan itu sendiri. Iya gak sih? Entahlah.